إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Dan selanjutnya, apakah boleh laki-laki atau perempuan yang sudah bercerai menikah lagi dengan orang lain yang seumuran dengan anaknya? Boleh, boleh. Ya, bahkan Fatimah radhiyallahu anha sebelum dinikahi oleh Ali radhiyallahu anhu, itu Abu Bakar dan Umar itu dua-duanya melamar. Ya. Tapi Nabi tidak memberikan jawaban. Ya, begitu kemudian Ali bin Abi Thalib melamar, maka diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian yang menarik lagi adalah ketika Umar bin Khattab sudah tua, Umar bin Khattab ini kan termasuk golongan pertama yang masuk Islam dan beliau termasuk yang tua gitu. Itu Abu Bakar itu menikahkan anaknya dengan Umar bin Khattab. Anaknya Abu Bakar dinikahkan dengan Umar bin Khattab. Ya. Jadi mereka saling menikahkan anaknya dengan teman-temannya ini gitu. Jadi prinsipnya nggak apa-apa menikahi gadis muda atau sebaliknya wanita tua menikahi laki-laki muda, nggak apa-apa, nggak ada larangan. Ada larangan selama memang bisa saling melayani gitu, saling bisa ngimbangi gitu. Maka kalau konteksnya misalnya laki-lakinya yang tua banget, kemudian perempuannya muda banget gitu. Nah kemungkinan kan kalau laki-laki tua ini udah banyak kondisi yang kurang gitu. Nah harapannya laki-laki wanitanya bisa terima gitu. Jangan kemudian laki-lakinya ini ketahanan seksualnya udah nggak lama, kemudian protes gitu kan. Harusnya ketika seorang wanita muda ini mau nikahin laki-laki tua, dia udah tahu kalau laki-laki tua itu ya akan ada penurunan stamina. Sebaliknya wanita tua juga sama gitu. Nah, ketika kita sebagai wanita yang tua kemudian mau nikahin berondong, apalagi seumuran cucu kita gitu, ya kita harus tahu kalau mereka itu laki-laki itu bakal pakaian pola, bakal mungkin didekati sama anak-anak yang sebayanya. Nah, maka ya kita harus paham kondisi-kondisi seperti itu gitu. Termasuk urusan seksual, ya namanya anak muda itu mungkin ya kebutuhannya besar gitu. Ya kita harus paham dengan konsekuensi seperti itu sehingga kita mencari solusi dulu gitu. Entah apalah gitu kan. Tapi kalau kemudian penting happy, penting nikah gitu. Kemudian habis itu apa namanya saling menyakiti urusan seksual itu kan, ya, ini juga nggak benar juga. Makanya pertimbangan-pertimbangan itu perlu difahami. Kalau emang sudah paham ya tentang hak dan kewajibannya masing-masing, ya, dua belah pihak paham karena tentang pasangannya yang lebih tua jaraknya jauh gitu kan, maka ya insya Allah nikah itu aman-aman aja. Ya, contoh Nabi kita Muhammad SAW kan selisihnya berapa Mas Angga dengan istri pertama yaitu Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, selisihnya berapa? Kok 9? Berapa Mas Eko? 25 Nabi Muhammad. Ibunda Khadijah berapa? 40. Berarti 40 kurangin 25 berapa? Berapa? 15 tahun. Ya, jadi selisih Nabi Muhammad SAW dengan Ibunda Khadijah itu 15 tahun. Baik-baik aja. Bahkan ya, ketika Ibunda Khadijah itu masih hidup, Nabi nggak pernah poligami. Begitu udah meninggal, Nabi baru poligami. Dan selama menjalani poligami, ya, justru nama yang sering disebutkan, diceritakan kepada istri-istrinya itu ya Khadijah radhiyallahu anha. Sampai Aisyah radhiyallahu anha itu cemburu. Dan Nabi ya nggak marah sama Khadijah, sama Aisyah yang cemburu, karena ya itu emang fitrah ya, naluriah ya. Jadi kamu kalau misalnya istrimu lebih dari satu, terus kamu cerita soal istrimu yang satu yang puji-puji ya, pasti istrimu yang sedang di depan mata itu pasti marah, itu pasti cemburu. Itu fitrah, jangan dimarahin itu. Nah, Nabi cuma ngomong, kok kamu cemburu sama orang yang sudah nggak ada, udah meninggal. Ya, jadi kecemburuan itu cuma nongol pada sesama orang yang masih hidup. Nabi bercerita tentang yang meninggal pun seorang wanita itu masih bisa cemburu gitu. Nah, kenapa diceritakan ya? Karena ternyata Nabi SAW nggak bisa dipungkiri lebih sayang atau paling sayang ya kepada Khadijah radhiyallahu anha. Cuman karena beliau udah meninggal itu loh. Makanya dalam hati yang lain ketika ditanya siapa yang orang yang kamu cintai, ya maka Nabi mengatakan Aisyah. Untuk konteksnya orang yang hidup. Tapi kalau semuanya hidup, Khadijah radhiyallahu anha ada, insya Allah ya Khadijah radhiyallahu anha yang paling dicintai Nabi SAW. Jadi wanita tua itu nggak selalu kemudian yang paling jelek, paling dicintai.
Dan banyak kasus ketika seorang laki-laki poligami di Indonesia khususnya, kemudian nikah lagi dengan wanita yang lebih muda, kemudian ada masalah, gitu. Biasanya yang dipilih itu istri yang tua, istri mudanya ditinggalkan, biasanya. Walaupun ada juga yang istri tuanya yang ditinggalkan, ada juga, tapi biasanya itu istri mudanya yang ditinggalkan, kemudian dia balik ke istri tuanya, biasanya. Ya, sehingga bisa dipahami bahwasanya wanita yang pertama menikah dengan kita itu berarti wanita yang paham benar perjuangan kita. Maka ya kalau kemudian kita sia-siakan ya eman-eman gitu. Ya, wallahu ta'ala.